agunkan. Aku Dia layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Saya sampaikan selamat sore, salam damai sejahtera dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus kepada seluruh sidang jemaat kaum muda, baik di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Kiranya bahagia, damai sejahtera dari Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Segera kita mulaikan ibadah kita pada sore malam hari dengan satu pujian, nyanyian tambahan, Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri. Anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Doa pembukaan dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terus sekali lagi. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih ada anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih untuk perpanjangan umur, kesehatan, terlebih kesempatan kami bisa datang kepada-Mu saat ini Tuhan. Lewat ibadah pelayanan kaum muda remaja Tuhan. Terima kasih semua hanya karena kemurahan-Mu,
anugerah-Mu yang besar atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebab hanya lewat ibadah pelayanan semacam ini Tuhan, kami semakin dekat kepadamu, bahkan berada di dalam pelukan tangan-Mu Tuhan. Sehingga kami layak untuk menerima janji yang double dari Tuhan, yaitu janji untuk hidup sekarang di dunia sampai hidup kekal selama-lamanya. Tuhan selalu menggenapi janjinya atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun kami mengakui banyak kekurangan, kelemahan kami, ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, Jalan WR4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, dalam negeri, luar negeri, semua dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan. Mampu mendengar, mampu untuk memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat terjadi selalu Tuhan. Terima kasih saudara-saudara masih dalam perjalanan serta lindungi, tibakan di tempat dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Lindungi kami gedung yang dipakai kendaraan, roda 2, roda 4 yang diparkir di sini di Surabaya, Medan, semuanya Tuhan, peralatan, listrik, AC, lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan lalu mengganggu, menggoda, merintangi, lewat apapun juga kami, saat kami akan berangkat, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Tuhan melawat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan. Demikian tak lupa saya sampaikan selamat datang. Mungkin ada sidang jemaat kaum muda yang baru pertama kali beribadah bersama kami, baik di tempat ini maupun yang pertama kali mengikuti ibadah melalui siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, biarlah anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam kehidupan kita, mendorong kita, menggairahkan kita untuk melimpahkan pengucapan syukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, nyanyian tambahan nomor 64, Tuhan hadir, kita pujikan dengan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan. 64, nyanyian tambahan Tuhan hadir. Haleluya. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggi. Saat hati bersyukur, saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri. Dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur
dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam ujian, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam ujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam ujian, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam ujian umatnya. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kerinduan kita bersama dalam setiap ibadah, supaya Tuhan mengulurkan tangan lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat urapan rohnya yang suci, sehingga mendorong kita untuk bisa selalu mengulurkan tangan kepada Tuhan, dan Tuhan akan bekerja menolong kita tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan, nyanyian tambahan tepat pada waktunya kita pujikan sebagai pujian selanjutnya. Tepat pada waktunya. Jangan takut dan jangan bimbang ragu. Haleluya, kita bersukacita. Jangan takut dan jangan bimbang ragu, langkahkan kaki dengan penuh kepastian. Ya Tuhan selalu setia menyertaimu. Jangan takut, jangan takut dan jangan bimbang ragu, langkahkan kaki dengan penuh kepastian. Ya Tuhan selalu setia menyertaimu. Sebab itu mari kita semua menghampiri tata kasih karunia, agar kita terima rahmat dan kasih karunia, dan kita mendapatkan pertolongan yang ajaib, pertolongan dari Dia pada waktunya. Kur, kembali saya undang bagi berdiri sama-sama. Tuhan selalu menolong, dapat pada waktunya, tak terlalu cepat maupun lambat. Sabarlah dan tekunlah, tuh selalu menunggu pertolongan Tuhan pasti terjadi. Jangan takut, jangan takut dan jangan bimbang ragu, langkahkan kaki dengan penuh kepastian. Ya Tuhan selalu setia menyertaimu. Sebab itu mari kita semua menghampiri tata kasih karunia, agar kita terima rahmat dan kasih karunia, dan kita mendapatkan pertolongan yang ajaib, pertolongan dari Dia pada waktunya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong, tepat pada waktunya, tak terlalu cepat maupun lambat. Sabarlah dan tekunlah, tuh selalu menunggu pertolongan Tuhan. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong, tepat pada waktunya, tak terlalu cepat maupun lambat. Sabarlah dan tekunlah, untuk selalu menunggu pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan pasti terjadi. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Silakan duduk kembali. Biar lewat firman penggembalaan yang diulang-ulang, diperdengarkan dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan ekstra dalam kehidupan kita untuk selalu kuat teguh hati dalam menantikan pertolongan Tuhan yang tidak terlalu cepat dan tidak pernah terlambat untuk menolong kehidupan kita. Puji nama Tuhan, ada kesempatan bagi kaum muda yang mau bersaksi, tempat di depan bisa dipergunakan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk bersaksi
tentang pertolongan Tuhan. Nyanyian tambahan nomor 94, tangan kuat yang memegangku. 94 nyanyian tambahan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kalau tidak ada, saya berikan kesempatan kepada kurs sekolah minggu untuk mempersembahkan pujiannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetap kita pujikan pujian ini kembali. Tangan kuat yang memegangku. Kurs sekolah minggu langsung maju ke depan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai tangan kuat yang memegangku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku.
Puji Tuhan, biarlah menjadi kerinduan kita juga supaya kehidupan kita rindu untuk dibenarkan Tuhan, disucikan Tuhan, sehingga kehidupan kita bisa dipakai untuk melayani Tuhan sampai Tuhan datang kali yang kedua dengan setia berkobar-kobar kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, nyanyian tambahan nomor 11, kita pujikan Jangan Lelah, dengan sama-sama kita kembali bangkit berdiri. Nomor 11 nyanyian tambahan, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas iman. Ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk kembali. Saya persilakan vokal grup untuk mempersembahkan pujiannya. Kita naikkan satu pujian kembali, nomor 234, Jadikan Aku Pelangi. 234 nyanyian rohani. Vokal grup saya persilakan maju ke depan. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi bila ku ingin datang padamu. Kulayangkan pandang ke awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak akan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjauh, janganlah diombang-ambingkan iman. Tuhan, peganglah tanganku. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjauh, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku.
menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawa ku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya, tinggal bersama-Mu selamanya. Tinggal bersama-Mu selamanya. Puji nama Tuhan. Memang semakin hari mengiring Tuhan, semakin tidak mudah, banyak tantangan, halangan yang harus kita hadapi. Biarlah kita memohonkan kekuatan firman Tuhan, kasih Tuhan dan Roh Kudus untuk menguatkan kita bisa menanti kedatangan Tuhan. Kali yang kedua, sampai kita dibawa Tuhan ke tempat di mana Tuhan ada, kita merasakan kebahagiaan selama-lamanya. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Nyanyian tambahan nomor 96, Jangan Pernah Menyerah. Nyanyian tambahan 96, Jangan Pernah Menyerah. Saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Kembali ke atas. Tuhan tak pernah janji. Sementara waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah,
jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Kami memang menghadapi keadaan dunia akhir zaman yang tidak menentu, yang banyak kesulitan, kejahatan, kenajisan, bahkan kemustahilan Tuhan. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami tidak mau kecewa, tidak mau putus asa. Selama kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan, firman-Mu mampu menolong kami. Firman-Mu mampu mengadakan mujizat di tengah kami Tuhan. Firman-Mu mampu Tuhan juga menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Terima kasih, itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu saat ini. Nyatakanlah firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, pernyataan kasih-Mu di tengah kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, di Jalan WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan. Untuk mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup menolong kami, mengadakan mujizat-mujizat di tengah kami. Engkau sanggup mengubahkan kami sampai kesempurnaan Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Menyerahkan segenap hidup kami kepadamu, segenap masa depan kami Tuhan, pelayanan kami, menyerahkan pekerjaan kami, studi kami, masalah-masalah kami, air mata kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Peluklah kami semua, kami akan bahagia. Tuhan memberi jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Tuhan selalu menggenapi janjinya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami semua. Tuhan berkemurahan bagi kami. Gereja lain bersamaan dengan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab. Kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun kaum muda remaja berada saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Kita kembali pada Injil Lukas
Kita kembali pada Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal 12. Kita membaca Lukas pasal 12, kita masih berada pada ayat 35 sampai 48. Ini tentang berjaga-jaga. Lukas 12, 35 sampai 48. Berjaga-jaga terutama untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kali. 35 sampai 48. Berjaga-jaga terutama untuk menantikan dan menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Ada 3 macam berjaga-jaga. 1, berjaga-jaga dalam ibadah pelayanan. Ayat 35 sampai 37 sudah diterangkan. Jadi kita berjaga-jaga dalam pekerjaan, baik dalam kuliah, sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa juga berjaga-jaga dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ini yang menentukan kita bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Ya. Yang kedua ayat 38 sampai 40 berjaga-jaga saudaraku dikaitkan dengan waktu kedatangan Yesus. Berjaga-jaga dikaitkan dengan waktu kedatangan Yesus kedua kali yang seperti pencuri di malam hari. Berjaga-jaga yang dikaitkan dengan waktu kedatangan Yesus kedua kali yang seperti pencuri di malam hari. Itu ayat 38 sampai 40. Sudah diterangkan ada menjelang malam, tengah malam, larut malam, seluruh. Dan yang ketiga, ini yang masih kita pelajari, ayat 41 sampai 48, berjaga-jaga dalam penggembalaan. Berjaga-jaga dalam penggembalaan. Ya, 41 sampai 44. 41 sampai 44 dibaca. Kata Petrus, Tuhan kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana? Pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi berjaga-jaga dalam penggembalaan. Rumah itu penggembalaan. Pengurus rumah itu gembala. Rumah sama dengan penggembalaan, pengurus rumah sama dengan gembala. Jadi yang harus dijaga dalam penggembalaan, mulai dari gembala dan domba-domba harus selalu berada di kandang penggembalaan. Itu berjaga-jaga dalam penggembalaan. Gembala dan domba harus selalu berada di kandang penggembalaan. Nah, kalau tidak di kandang bisa diterkam binatang buas. Yang kedua, gembala harus setia, bijaksana untuk memberi makan domba-domba. Gembala harus setia dan bijaksana untuk memberi makan domba-domba dengan firman penggembalaan pada waktunya. Siap selalu gembala pada waktunya. Nah, demikian juga domba-domba harus setia bijaksana untuk makan firman penggembalaan. Untuk makan firman penggembalaan. Mendengar dan taat dengar-dengaran pada firman penggembalaan. Pada waktunya juga ya, makan firman penggembalaan pada waktunya. Ada waktu pembagian makanan harus siap, jemaat juga. Gembala siap membagi makanan, jemaat siap dalam pembagian makanan. Nah, makan, mendengar, dan taat dengar-dengaran pada firman penggembalaan sehingga mengalami penyucian terus-menerus sampai kesempurnaan. Nah, mengalami penyucian terus-menerus sampai kesempurnaan. Hasilnya tadi bahagia. Nomor 1 kita mengalami kebahagiaan surga. Digembalakan tuh bahagia. Surga, kebahagiaan surga. Kalau kita digembalakan, kita hasilnya nomor 1 kita merasakan kebahagiaan surga. Yang kedua, itulah kita diangkat menjadi pengawas milik Tuhan. Kita diangkat menjadi pengawas segala miliknya, 44. Mengangkat kita menjadi pengawas segala milik. Milik Tuhan itulah perpuluhan, milik Tuhan perpuluhan, kemudian rumah Tuhan, penyembahan, sampai mempelai wanita surga. Tubuh Kristus yang sempurna itu milik Tuhan. Perpuluhan sudah, penyembahan sudah,
rumah Tuhan, milik Tuhan, kembalikan pada Tuhan. Nah, yang terakhir adalah mempelai wanita surga, tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ini kita sebagai pengawas milik Tuhan, mempelai wanita surga, tubuh. Kalau Yesus itu kepala, suami mempelai pria. Kita tubuh istri mempelai wanita surga. Kita istri mempelai wanita surga yang sempurna, tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ini yang harus diawasi hari-hari. Ya. Kalau hubungan kita cuma anak dengan bapak, hubungan kita dengan Tuhan anak dengan bapak, ada anak terhilang, kita bisa terhilang. Domba dengan gembala, ada domba tersesat, terhilang. Ya. Apa saja masih bisa terpisah. Tapi kalau sudah hubungan mempelai wanita dengan mempelai pria, tubuh dengan kepala tidak bisa terpisah selamanya. Nah, kita harus ke arah sana. Kita adalah mempelai wanitanya, tubuh Kristus sempurna. Yesus adalah mempelai pria. Mempelai pria atau kepala. Tubuh dan kepala tidak bisa dipisahkan sedetik. Nah, kita bersama dia selamanya. Sekarang proses untuk menjadi mempelai wanita surga. Proses untuk menjadi mempelai wanita surga. Prosesnya. Nomor 1. Yohanes 3 ayat 2. Ya, sahabat. Kalau kaum muda mau masuk dalam nikah, bersahabat dulu. Tidak tahu-tahu menikah, bersahabat dulu. Nah, kita juga menjadi sahabat Tuhan. Sahabat mempelai laki-laki, sahabat mempelai laki-laki. Yaitu apa itu sahabat? Yang berdiri dekat dia, yang mendengarkannya. Sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Nah, itu sahabat. Sahabat yaitu sahabat mempelai, yaitu kehidupan yang bisa menikmati suara mempelai, menikmati kabar mempelai. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Bisa menikmati. Nah, sama dengan bersukacita, bergairah dalam mendengar kabar mempelai. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sampai taat dengar-dengar. Sampai taat dengar-dengaran pada kabar mempelai. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, ini sahabat. Nah, kalau kita bersahabat, umpama sahabatnya telepon, senang. Nah, itu saja. Begitu, apalagi pacaran, pacarnya telepon senang. Nah, begitu juga kita. Masa bersahabat menjadi sahabat mempelai. Kita bisa menikmati, bukan waduh lama ini. Bisa menikmati suara mempelai, kabar mempelai, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata. Bisa saja bersukacita, bergairah dalam mendengar kabar mempelai, suara mempelai. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata. Dan taat dengar-dengar. Taat dengar-dengaran pada kabar mempelai. Ada firman penginjilan, itu yang membawa kita, ayo percaya Yesus, ayo bertobat, ayo diberkati, itu penginjilan, kabar baik. Tapi sesudah itu kalau mau menjadi mempelai, harus kabar mempelai, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata. Kita bisa mendengar dan taat dengar, sehingga mengalami penyucian. Nah, kita bisa bersukacita, bergairah untuk mendengar kabar mempelai, firman pengajaran yang lebih tajam dan taat dengar-dengaran pada kabar mempelai, firman pengajaran
yang lebih tajam dari pedang bermata dua, sehingga kita mengalami penyucian hati. Penyucian hati lebih dahulu. Matius 15, 19, penyucian hati. Ini Matius 15, 19, penyucian hati. Matius 15, 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Nah, itu. Penyucian hati dari pikiran jahat, prasangka buruk, pikiran najis juga. Pembunuhan, kebencian. Nah, itu pembunuhan, kebencian harus disucikan. Perjinahan, percabulan, itu perbuatan. Kalau perjinahan itu berulang-ulang, percabulan satu kali saja, itu perjinahan, percabulan. Kemudian pencurian, pencurian saja, mencuri tidak boleh juga. Sumpah palsu, dusta, tidak ada lagi. Itu yang ada di hati itu harus ditusuk dengan pedang, disucikan. Ya, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, tidak boleh ada dusta lagi. Tidak boleh ada dusta. Kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan, sahabat mempelai pria, sahabatnya Yesus, tidak boleh ada dusta. Kalau dusta musuhnya. Dusta itu sahabat setan. Musuhnya Tuhan kalau dusta. Nah, mari kita mohon tidak ada dusta dan hujat. Nah, menghujat. Hujat itu saja. Hujat mulai dengan memfitnah orang. Orang benar jadi salah, salah jadi benar. Sampai menghujat Tuhan. Pengajaran yang benar jadi salah. Ya, pengajaran yang salah jadi benar. Dan itu menghujat. Nah, ini kita harus hati-hati. Ini disucikan semua dari dalam hati. Dari dalam hati. Kemudian kalau hati disucikan, penyucian perbuatan. Penyucian perbuatan-perbuatan dosa. Nah, sehingga kita melakukan perbuatan suci. Nah, dari hati, perbuatan. Nah, kemudian penyucian perkataan-perkataan sia-sia. Perkataan sia-sia. Sehingga perkataan kita suci. Tadi itu tidak ada dusta. Suci itu tidak ada dusta. Perkataan suci tidak ada dusta. Tidak ada dusta. Nah, inilah sahabat mempelai. Orang yang senang, bahagia mendengar suara mempelai. Kabar mempelai, firman yang tajam itu. Pengajaran yang keras. Penginjilan sudah kita. Ayo percaya Yesus, ayo bertobat, ayo baptis air sudah. Sesudah itu ayo pengajaran sekarang. Makanan keras pengajaran, ini kabar mempelai. Menyucikan hati, perbuatan, perkataan. Perkataan. Nah, ini taat dengar-dengaran kita. Sehingga kita hidup suci. Hasilnya, pertama, Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Nah, ini Abraham taat, disucikan, oh dia menjadi sahabat Tuhan. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Taat dengar-dengaran. Suruh mempersembahkan Ishak, taat dengar-dengaran. Nah, ini saja. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah, sahabat mempelai. Abraham ini contoh. Jadi hasilnya, yang pertama, Abraham taat untuk mempersembahkan Ishak. Dia disucikan dari perasaan, dari hati. Mungkin rasa, wah ini anakku, masa disembelih. Ini disucikan. Hati, perbuatan, perkataan, jangan ngomel. Masa Tuhan itu ngawur. Masa anak suruh sembelih. Disucikan semua Abraham. Sampai disebut sahabat Allah. Waktu itu, waktu dia mau sembelih, berhenti. Stop Abraham. Ada domba di belakang. Yehovah Yireh. Abraham bertemu dengan Yehovah Yireh. Ini hasil pertama. Kalau kita mau dengar kabar mempelai, mau disucikan, seperti Abraham, hasil pertama bertemu Yehovah Yireh. Yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup memberkati kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Suasana Firdaus lagi. Kalau taat itu suasana Firdaus. Yehovah Yireh, Tuhan menjadikan yang tidak ada jadi ada. Ayo kaum muda, ya Tuhan tolong kita semua. Jangan sampai hidup dalam kutukan, susah payah,
Ya, di dunia ini air mata. Karena tidak taat, tidak suci. Kalau tidak taat, tidak suci. Kalau taat suci. Suci dari hati, pikiran jahat tadi, prasangka buruk, dan lain-lain. Ini semoga kita bisa mengerti. Nah, itu dan seterusnya. Nah, itu Yehovah Yireh. Seperti Abraham disebut sahabat Allah. Yang kedua, hasil kedua, Keluaran 29 ayat 1. Kalau kita taat pada kabar mempelai, hidup suci, diangkat menjadi imam. Inilah yang harus kau lakukan pada mereka untuk menguduskan mereka. Supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Satu asal. Memegang jabatan imam. Nah ini juga termasuk penataran calon imam yang mau melayani. Ayo, syaratnya itu aja. Sukacita mendengar firman, bergairah mendengar firman. Orang mau melayani, coba saya suruh saudara melayani. Kalau enggak mau dengar gimana? Coba gimana? Mau melayani apa? Sini, ya om lari. Loh apa? Kamu dengar dulu. Kamu ambilkan om sepeda ya, di sana taruh di depan. Ya om, dengar yang baik dulu. Seringkali kita melayani, tapi enggak mau firman. Mau melayani apa? Mau melayani apa? Ayo, coba pikir. Enggak perlu firman, yang penting kita melayani. Mau melayani apa? Dengar dulu. Dengar dulu. Yang baik. Dengarnya udah, kamu ambil, selalu lari. Apa yang mau didengar? Mau dikerjakan? Dengar dulu. Baru kita disucikan. Taat, dengaran, sukacita saat mendengar, dengaran. Lalu kita disucikan. Nah baru diangkat. Diberi jabatan imam. Atau diangkat menjadi imam dan raja. Sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Mempelai wanita. Nah ini nomor 1 tingkat sahabat dulu. Proses mau jadi mempelai itu sahabat dulu. Bersahabat dengan Tuhan. Apa om bersahabat dengan Tuhan? Ya banyak terangkan. Kita sahabat Tuhan. Ya, tapi tidak mau dengar firman. Bukan. Ya. Coba kalau ada yang pacaran, kita pacaran sahabat ya, sahabat apa kalau pacaran itu? Sahabat dekat, terdekat. Nah, itu. Lalu pacarnya mau ngomong, enggak usah, bosan aku. Bagaimana? Harus bergairah, sukacita mendengar suara sahabatnya itu. Nah ini, ya, ayo jangan salah. Nah, Tuhan tolong, mendengar sampai dengar-dengaran. Maka nomor 1 seperti Abraham, sahabat Yehovah Yireh. Sanggup Tuhan mengadakan tidak ada menjadi ada. Memberkati kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Suasana Firdaus. Suasana mempelai. Suasana Firdaus. Adam dan Hawa ada di Firdaus dulu. Mempelai itu di Firdaus. Suasana Firdaus. Sebagai yang kedua, kita diangkat menjadi imam. Diberi jabatan imam. Diangkat menjadi imam raja. Yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Sesuai jabatan pelayanan masing-masing. Saya gembala, ayo sediakan makanan. Saudara apa, pemain musik, ini ayo yang baik melayani. Semuanya. Ya, semoga kita. Saya selalu katakan jabatan pelayanan itu jubah indah. Hidup itu menjadi indah. Kalau dipakai Tuhan jadi indah. Kalau tidak dipakai Tuhan, dipakai setan, hancur hidup itu. Kalau dipakai Tuhan indah, jubah indah, menjadi indah. Saudara, nah itu diangkat menjadi imam dan raja, nah, diberi jabatan pelayanan, itu jubah indah, kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Hidup kita menjadi indah, diberkati indah, itulah Firdaus. Kalau taat itu Firdaus. Nah, ini sahabat mempelai. Nah, kita bagikan bersuasana Firdaus hidup. Janganlah susah payah kaum muda, saya tidak tega. Apalagi masih remaja, kok susah payah. Ya, hidup air mata. Nah, itu kan tidak mau dengar firman. Jangankan mau taat, mau dengar pun tidak mau. Ya tidak bisa. Mana bisa? Saudara, dengar. Mau ditolong, tidak dengar firman, bagaimana? Bagaimana bisa? Nah, saudara, Tuhan minta tolong saya, Tuhan mau ngomong, kamu harus gini. Oh tidak mau dengar. Loh bagaimana mau ditolong? Tidak bisa. Mulailah semuanya dengan bahagia, sukacita mendengar kabar mempelai.
Itu permulaan hidup yang bahagia betul. Selama kaum muda tidak mau dengar firman, bosan dengar, tidak bisa hidup bahagia, tidak bisa hidup indah, tidak bisa hidup firdaus, berkat tidak ada, nggak ada. Ya, Tuhan tolong kita. Ayo sekali lagi berjuang untuk kerja, berjuang untuk sekolah, silakan belajar, tapi jangan lupa berjuang dengar firman, dengar firman. Ya, sungguh-sungguh sampai taat dengar. Itu sahabat mempelai. Satu, kedua, ya ini proses menjadi mempelai, bersahabat dulu. Ya kalau sekarang pacaran lah begitu, sahabat mempelai. Nah, saat-saat pacaran itu, jangankan suara, baru kalau dulu surat. Nah, kalau sekarang kan sudah canggih. Kalau dulu sahabat pena, surat aja sampai dibolak-balik, dibaca ke sini, baca sini, baca miring, baca sana. Nah itu sebenarnya harus begitu, mendengar suara sungguh-sungguh. Nah, yang kedua, naik satu tingkat, jangan pacaran terus. Berapa tahun pacaran? 20 tahun, wah. Ini meningkat tingkat ya, banyak yang senyum-senyum ya. Nah, itu meningkat. Ya, 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Ayo. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan. Loh, tunangan. Betul ya? Nah, sahabat dulu, baru tunangan. Nah, mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Loh. Yang kedua, tunangan mempelai. Tunangan Tuhan. Satu sahabat Tuhan, sahabat mempelai. Sudah itu naik lagi statusnya. Nah, tunangan Tuhan. Bisa, gampang ya. Pelajaran gampang malam ini ya. Nah, itu. Dan paling disukai. Nah, itu. Sahabat, ya, tunangan. Nanti ten-ten. Sudah. Nah, itu. Ya, tunangan. Tunangan mempelai. Nah, apa itu? Tadi mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nanti ya, nanti baca lagi 3 sekarang, 3 dulu. Om nanti terangkan 3, ayat 3. Ayat 3, ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati pada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Terus 4, satu lagi. Sebab kamu sabar jika ada orang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan roh yang lain daripada yang kamu terima, atau Injil pengajaran yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, ada penyesatan ini, hati-hati. Masa tunangan ada penyesatan, hati-hati. Jadi tunangan mempelai, tunangan Tuhan adalah, nah, tadi sahabat itu tadi imam ya. Dengar, tadi belum ditekankan ya. Jadi sahabat mempelai, sahabat Tuhan, seorang imam. Seorang imam, pelayan Tuhan itu sahabat Tuhan. Seorang imam. Nah, makanya yang belum melayani berdoa supaya bisa melayani. Dengar firman aja. Om gimana caranya melayani? Dengar firman. Mau apa lagi? Jangan dengar suara saya. Kamu sudah cocok. Wah, enggak. Dengar firman aja. Nanti saudara dituntun. Dengar firman, oh harus begini aku, harus begini aku, harus begini. Akhirnya melayani, menjadi imam. Gampang saja. Bagaimana om saya mau baptisan? Dengar firman semua. Sampai menjadi imam, sahabat, hamba Tuhan, pelayan, sahabat Tuhan. Nah, jadi tunangan mempelai adalah tunangan Tuhan, imam-imam, hamba Tuhan, pelayan, yang mengalami penyucian, disucikan lagi. Tadi sudah disucikan jadi imam, sekarang disucikan lagi. Mengalami penyucian yang ada kaitan, permisi ya, dengan keperawanan. Menjaga keperawanan, tapi secara rohani. Ini saja. Jadi tunangan mempelai adalah imam-imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang mengalami penyucian yang ada kaitannya dengan keperawanan. Jaga keperawanan secara rohani. Kesucian, itu keperawanan secara rohani. Apa itu? Menjaga keperawanan. Wahyu 14 ayat 4. Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni seperti perawan. Loh, ini penyucian dikaitkan dengan keperawanan.
Mereka adalah orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Turun lagi. Nah, jadi ini imam hamba Tuhan yang mengalami penyucian yang ada kaitan dengan keperawanan. Apa itu? Keperawanan di sini tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Nah ini, penyucian yang ada kaitannya dengan keperawanan sama dengan penyucian dari perempuan-perempuan yang mencemarkan. Nah ini ada yang ditafsirkan tidak boleh kawin. Bukan itu maksud. Ini ditafsirkan tidak boleh dicemarkan perempuan-perempuan. Bukan. Ini kaitan tadi penyesatan, ajaran sesat. Jadi disucikan dari perempuan yang mencemarkan. Nah, ada dua perempuan yang mencemarkan. Namanya nomor satu perempuan Babel. Nah, nanti kedua perempuan Isabel. Nah ini yang tidak boleh. Nah, setelah kita disucikan dari dosa-dosa hati, perbuatan, perkataan, sudah jadi imam, pelayan Tuhan, masih disucikan lagi supaya tidak cemar oleh perempuan. Ajaran-ajaran palsu. Hati-hati. Jangan cemar oleh ajaran palsu. Ada dua perempuan yang mencemarkan gereja Tuhan. Mencemarkan hamba Tuhan kita semua. Mencemarkan sahabat Tuhan. Yaitu perempuan Babel. Wahyu 17 ayat 1 sampai 5. Perempuan Babel, Wahyu 17, 1, 2, dan 5 saja ya. Nanti baca sendiri 1 sampai 5. Kita baca 1, 2, dan 5. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. 5. Dan pada dahinya tertulis atau ayat 4 ya, ayat 4 lengkap ya, ayat 4 mari. Dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kirmisi dihiasi dengan emas, permata, mutiara, hebat, kaya. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabul. Kaya, hebat, tapi cabul. Nah itu saja. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita pelacur dari kekejian bumi. Jadi ini perempuan Babel adalah ajaran palsu. Ini yang mencemarkan. Ajaran palsu yang mengajarkan tentang kemakmuran jasmani, berkat jasmani, terus ayo datang cari berkat jasmani. Kemakmuran dan hiburan. Wah, gereja dibuat diskotik, dibuat ini, hiburan. Jadi senang orang, apalagi kaum muda senang. Hanya berkat jasmani, kemakmuran dan hiburan jasmani. Oh, dibentuk seperti diskotik. Nanti musim apa? Balap mobil untuk apa? Yang senang kaum muda. Nah, begitu, hanya hiburan-hiburan jasmani. Saja tanpa penyucian. Nah, ini tanpa penyucian, tanpa pedang firman tadi. Tanpa penyucian. Kalau firman sedikit aja enggak boleh malah. Tanpa penyucian, tanpa pedang firman. Tanpa firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata. Sehingga pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam-imam banyak jatuh. Nah, ini kalau enggak ada pedang, Hofni Pinehas jatuh dari dulu. Sehingga imam-imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan jatuh dalam dosa Babel. Apa dosa Babel? Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, oh boleh. Merokok khotbah boleh, main musik, merokok boleh. Enggak apa-apa. Mabuk boleh, wah yang penting mainnya hebat musiknya. Yang penting khotbahnya lucu, seneng. Inilah Babel, ini Babel. Ajaran palsu, tanpa penyucian. Yang penting berkat jasmani, yang penting hiburan-hiburan di gereja, seneng-seneng. Sehingga jatuh dalam dosa tanpa penyucian, tanpa pedang. Sehingga jatuh dalam dosa. Dosa Babel. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Dosa kawin mengawinkan. Percabulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah. Jadi masa pacaran, masa tunangan tidak boleh. Bukan suami istri sah. Itu percabulan. Dosa Babel. Penyimpangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan-perempuan terjadi dalam gereja Tuhan. Malah minta dikawinkan sekarang. Orang Kristen, laki dengan laki, perempuan.
Nah, itu sudah sebenarnya terjadi 2009 waktu Om berkunjung ke Amerika Serikat itu. Nah, hamba-hamba Tuhan di sana heboh. Nah, sebab kalau di Indonesia itu namanya RUU, sudah mau masuk undang-undang, rancangan. Jadi bahwa itu hak asasi. Laki-laki harus dikawinkan. Kalau suka laki-laki dia harus dikawinkan di gereja. Kalau enggak mau, pendetanya yang dihukum. Bisa pendetanya melanggar HAM. Oh, resah pendeta-pendeta sana. Minta doa ya. Ini. Nah, sekarang sudah terjadi. Belasan negara, banyak negara yang menyetujui. Orang Kristen. Nah, ini terjadi betul. Karena tidak ada pedang firman. Wah, melayani hebat, heboh, wah, rame. Tapi ya itu dosa makan minum, kawin mengawinkan. Dan nikah yang salah. Kawin campur, kawin cerai. Sekarang ini bebas. Sampai kawin mengawinkan. Permisi, bebas itu. Seks bebas itu, kawin mengawinkan. Sampai sekarang. Nah, ini yang terjadi dalam gereja loh. Saya tidak bicara di luar, kalau di luar tuh sudah biasa. Sekarang di dalam gereja Tuhan. Nah, ini pelayan Tuhan, imam-imam. Tapi dicemarkan oleh perempuan Babel. Ajarannya tidak benar. Tidak ada pedang firman, yang ada cuma hiburan, kemakmuran ajarannya. Ayo diberkati, ayo kita senang, itu aja. Bahaya, ini perempuan mencemarkan maksudnya ya. Bisa ngerti? Bisa ngerti, itu. Ini keperawanan jaga. Kesucian tingkat tinggi, ini keperawanan jaga. Ya, Tuhan tolong kiranya. Nah itu. Dan juga hati-hati. Dosa Babel, maaf ya, tadi ayat 5 pelacur. Babel pelacur. Dosa tidak setia. Enggak apa-apa, gembala mau khotbah iya, enggak khotbah iya, enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah. Kalau bisa khotbah, kalau enggak bisa ya enggak usah khotbah. Coba saja di dunia, gurumu di sekolah yang paling gampang guru. Kalau bisa ngajar, ngajar. Kalau enggak bisa, enggak ngajar. Kira-kira bagus enggak? Nah, itu sama. Nah, ini seringkali dosa tidak setia. Enggak apa-apa. Mau 1 tahun 1 kali khotbah, enggak apa-apa. Yang penting bagus. Wah, heboh. Nah itulah. Dosa tidak setia juga. Hati-hati, senilai ya. Dosa Babel itu juga. Dosa makan minum, kawin dengan dosa tidak setia sama. Orang tidak setia dicampakkan dalam kegelapan sama. Yang paling gelap. Hati-hati. Ya, saya bahagia sekali. Ya, seorang kaum muda datang setelah mendengar firman, Om minta maaf saya, minta ampun apa. Selama ini saya sudah tidak setia, Om. Saya mau kembali. Waduh, nangis saya. Ya, yuk sini doa. Saya perlu doa sih. Jarang, tidak ada yang begitu. Malah sembunyi-sembunyi. Nah, ini betul-betul pekerjaan firman. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ayo, sungguh-sungguh. Kalau tidak setia, Babel masih masuk ke situ. Dosa makan minum, kawin mengawinkan dengan tidak setia itu satu level. Saling mendukung. Kalau tidak setia ya jatuh ke situ. Sudah tidak usah ditanya, ya sudah jatuh ke situ. Pasti jatuh ke situ. Makanya hati-hati, harus setia. Jaga keperawanan secara rohani. Sungguh-sungguh tidak dicemarkan oleh Babel. B, perempuan Isabel. 2 perempuan ini. 2 perempuan. Hati-hati, perempuan, istilah perempuan yang sudah nenek dia ini sebenarnya. Jadi sudah punya pengalaman tinggi. Yang masih muda ini bahaya. Gitu. Dia tipu muslihatnya itu wah, banyak. Seperti ular, Hawa diperdaya ular. Berapa umurnya ular itu sekarang? Dihitung dari Taman Eden 6.000 tahun sudah. Kita mau sekolah apa saja kalah sama ular itu. Makanya hati-hati ya. Tuhan tolong. B, perempuan Isabel. Wahyu 2, 18-20. Wahyu 2, 18-20. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah. Yang matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu pekerjaanmu terakhir lebih banyak dari pertama. Tapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia, mengajar, menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Berbuat zina dan makan persembahan berhala. Saja persembahan berhala.
Nah, semoga kita mudah. Ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati. Nah, ini lebih dari penyucian hati tentang perempuan-perempuan mencemarkan. Batin itu bahasa aslinya ginjal. Kalau terjemahan lama bukan ya, batin tetap ya. Coba terjemahan lama, jiwa dan hati ya, ginjal. Mungkin bahasa Inggris itu ya. Nah, yang tahu bahasa Inggris ada di King James atau New King James atau apa itu, ya, itu ginjal, ya, ginjal. Semoga kita bisa mengerti. Jadi hati tadi sudah disucikan, sahabat mempelai, hati sekarang mau jadi tunangan ginjal, perasaan terdalam. Nah, itu harus disucikan. Menghadapi perempuan Babel, perempuan Isabel. Apa ini perempuan Isabel? Ajaran palsu yang memperbolehkan wanita mengajar dan memerintah laki-laki. Ajaran palsu yang memperbolehkan wanita mengajar dan memerintah laki-laki. Nah, ini ya, wanita mengajar. Akibatnya apa? Susunan yang benar, lihat saya. Ya, Kristus kepala dari laki-laki, laki-laki kepala dari wanita yang benar. Tapi kalau wanita mengajar laki-laki, berarti wanita menjadi kepala laki-laki. Akibatnya Kristus tidak bisa jadi kepala dalam sidang jemaat. Saya ulang, jadi Kristus kepala laki-laki, kepala wanita. Jadi kalau laki yang mengajar wanita, itu betul, laki kepalanya. Jadi Kristus kepalanya. Nah, tapi kalau dibalik sekarang, wanita yang mengajar pria, loh Kristus tidak bisa jadi kepala. Yang jadi kepala siapa? Serigala burung. Nah itu Babel tadi. Sama, ini kerjasama. Nah hati-hati ya. Jadi ajaran palsu yang memperbolehkan wanita mengajar dan memerintah laki-laki. Akibatnya Yesus tidak bisa menjadi kepala dalam sidang jemaat. Yang menjadi kepala adalah serigala burung, roh jahat, roh najis. Itu Babel juga. Roh jahat, roh najis. Nah, masuk pembangunan Babel. Jatuh dalam dosa Babel juga. Tadi sama. Nah, di situ. Ayo coba lihat. Kok bisa tidak boleh mengajar. Nah, itu tadi alasannya. Sekarang dituliskan di 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 14. 1 Timotius 2 11 14. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda dan jatuh dalam dosa. Nah, ini dikaitkan dengan Adam Hawa, perempuan Isabel. Nah, dulu ingat Taman Eden, Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman boleh kau makan buahnya kecuali satu, tidak boleh. Sekarang wanita boleh melayani apa saja, kecuali satu tidak boleh mengajar dan memerintah laki-laki. Nah itu, supaya tetap susunan rohani tetap benar, susunan dalam sidang jemaat tetap benar, yaitu Yesus kepala dari laki-laki, laki-laki kepala dari wanita. Nah ini, jadi wanita tidak boleh mengajar, supaya susunan dalam sidang jemaat benar. Nah, kalau wanita berdiam diri, tidak mengajar, maka wanita menempatkan laki-laki sebagai kepala atas wanita, sama dengan menempatkan Yesus sebagai kepala dalam sidang jemaat. Yesus yang bertanggung jawab atas sidang jemaat. Nah, ini ada ajaran dua ini yang mencemarkan. Ini penyucian ginjal. Tidak cukup sampai di hati. Nah, penyucian terhadap dua perempuan yang menyebarkan ini adalah penyucian ginjal. Ginjal, perasaan terdalam dari kita harus disucikan. Supaya kita bisa menempatkan Yesus sebagai kepala. Dalam sidang jemaat menempatkan Yesus sebagai kepala dalam hidup kita. Dia yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kepala itu bertanggung jawab. Nah inilah dua. Jadi kaum muda yuk masa sahabat, ayo taat
hidup suci, hati suci, perbuatan, perkataan suci, itu sahabat Tuhan. Itu seperti Abraham. Nah, Yehovah Yireh, Tuhan mengadakan yang tidak ada. Kita diberkati menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita diangkat menjadi imam raja. Itu sahabat Tuhan. Dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Indah, diberi jabatan, jubah indah. Hidup kita menjadi indah, diberkati indah. Nah, yang kedua, jangan cuma sampai bersahabat, tunangan. Nah, tunangan, menjadi tunangan. Apa ini? Penyucian lebih dalam lagi. Menjaga keperawanan, penyucian ginjal, perasaan terdalam. Supaya kita tidak dicemarkan oleh dua perempuan. Perempuan Isabel, hati-hati. Perempuan Babel, hati-hati. Nah, itulah hanya kemakmuran, hiburan. Wah, ini boleh mau apa saja, boleh melayani, yang penting wah, hiburan, kemakmuran. Mau dosa apa boleh. Nah itu, tanpa penyucian. Yang kedua, Isabel, wanita Isabel. Wanita mengajar laki-laki sehingga Yesus tidak bisa jadi kepala. Kepalanya adalah ular, kepalanya serigala burung, ular, itu Babel. Semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong kita semua. Yang ketiga, baru tingkat ketiga, mempelai wanita surga. Mempelai wanita surga. Tingkat ketiga yaitu mempelai. Proses ketiga, mempelai wanita surga. Ya, mempelai wanita surga. Itu di Wahyu 12 ayat 1 ditampilkan. Mempelai wanita surga ditampilkan dalam Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kaki dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah ini, saudara, jadi mempelai wanita itu ditampilkan seperti perempuan yang mempunyai matahari, bulan, dan bintang. Perempuan di mana ada bulan di bawah kaki, mahkota bintang di atas kepala, matahari, dan selubung matahari. Ini sama dengan terang dunia. Seperti Yesus. Sempurna seperti Yesus. Akulah terang dunia, Yesus bilang. Kamulah terang dunia. Nah, ini mempelai wanita surga. Ditampilkan seperti perempuan dengan terang matahari, bulan, bintang. Terang dunia. Nah, itu sama sempurna seperti Yesus. Yesus mempelai pria, kita mempelai pria. Sama-sama sempurna, sama-sama terang dunia. Sama-sama sempurna, sama-sama terang dunia. Nah, semoga kita mengerti. Lalu pertanyaan, dari mana terang matahari, bulan, bintang? Dari mana terang matahari, bulan, bintang? Jawabannya yaitu dari kandang penggembalaan. Nah ini berjaga-jaga di kandang tadi. Jawabannya dari kandang penggembalaan. Kandang penggembalaan itu di tabernakel, ruangan suci. Dulu 3 macam alat. Pelita emas, meja roti, mezbah dupa sudah hancur. Sekarang dalam arti rohani, ketekunan dalam 3 macam ibadat. Jadi dari mana terang matahari, bulan, bintang? Jawabannya dari kandang penggembalaan. Sama dengan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum ibadah raya. Kalau di sini hari Minggu jam 7:10 pagi di Surabaya, WR4 Surabaya jam 11 kurang sedikit. Di Medan jam 7:15 malam, 19:15 malam. Tapi juga termasuk kebaktian kaum muda semacam ini. Nah, ada ini kebaktian umum, termasuk ibadah raya kaum muda. Yaitu persekutuan dengan pelita emas ya. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus dengan karunia-karunia. Ada kesaksian, ada nyanyian, dan seterusnya. Nah itu. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus dalam urapan dan karunia. Kalau kita tekun, maka urapan dan karunia Roh Kudus kalau kita tekun, terus tekun. Melayani sesuai karunia, jabatan, urapan dan karunia. Maka kalau kita tekun, maka karunia Roh Kudus akan menjadi sempurna, permanen. Yaitu menjadi mahkota 12 bintang. Nah begitu, tekun harus menjadi mahkota 12 bintang. Ini terang bintang, nah, lewat kebaktian umum. Kemudian meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ya, yaitu persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran yang benar dan korban Kristus.
Pendalaman Alkitab, kita dengar firman, kita makan perjamuan suci. Nah ini, di sini perhatikan, itu persekutuan dengan anak Allah dalam firman pengajaran dan korban, kita mengalami penebusan yang double. Kita mengalami penebusan, penyucian oleh firman dan perjamuan suci. Mengalami kelepasan dari dosa-dosa. Terus, kalau kita tekun, maka kita dilepaskan dari dosa A, dosa B, dosa C. Umpama dosa sampai dosa set, nah berarti sudah tidak ada dosa lagi. Itu bagaikan bulan menjadi terang bulan, tidak ada gelap lagi, terang bulan di bawah kaki. Itu penebusan. Bisa? Nah itu. Dari kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci, itu saja kita mengalami penyucian, penebusan secara double dari dosa-dosa. Nah, terus tekun, dosa A hilang, dosa B hilang, dosa C hilang, terus tekun sampai satu waktu tidak ada dosa lagi. Tidak bercacat celah, itu bagaikan terang bulan di bawah kaki. Tidak ada dosa lagi, tidak ada gelap. Nah, kemudian ketiga, mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Nah, dalam doa penyembahan ini, saudara, kita disinari kasih Allah, sinar matahari. Kasih Allah itu bagaikan matahari, menyinari orang jahat, orang baik. Itulah kasih Allah. Dalam doa penyembahan, kita memandang wajah Yesus yang bersinar bagaikan matahari, kita disinari dulu. Sinari, kalau tekun, sinari lagi, sinari. Kalau tekun sampai seluruh sinar matahari ada di dalam kita. Bisa ngerti ya? Sinari terang, sinari lagi lebih terang, sinari sampai terang matahari. Kasih yang sempurna. Itu dalam doa. Selubung matahari, terang matahari. Nah inilah mempelai dari penggembalaan, kandang penggembalaan. Kita adalah terang dunia, seperti Yesus terang dunia. 3 macam ibadah harus ditekuni. Oke, harus ditekuni sampai terang dunia. Ada terang matahari, kasih, terang bintang, karunia Roh Kudus, terang bulan, penebusan oleh firman dan perjamuan suci. Nah, kita ditebus, dilepaskan terang bulan. Inilah mempelai wanita Tuhan. Bagaimana keadaannya? Nah, mari baca lanjut Wahyu 12 ayat 2. Nah, inilah keadaan mempelai Tuhan itu, menghadapi krisis yang luar biasa di akhir zaman. Nah, mari, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Nah, jadi keadaannya mempelai Tuhan, sekalipun kita sudah disucikan, sudah semua sampai menjadi terang, sudah lebih terang, keadaannya seperti wanita mengandung dan hendak melahirkan, tidak berdaya. Sangat tidak berdaya. Sangat lemah dan tidak berdaya. Keadaan gereja Tuhan di akhir zaman, mempelai Tuhan. Terus ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7, bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Loh. Keadaan gereja Tuhan di akhir zaman, mempelai wanita di akhir zaman. Yaitu seperti wanita mengandung yang hendak melahirkan anak dan menghadapi naga merah padam. Oh, betul-betul. Ini satu krisis. Betul-betul menghadapi krisis kita di akhir zaman. Krisis di segala bidang. Krisis di segala bidang. Krisis secara jasmani, ekonomi dan lain-lain. Krisis secara rohani. Kita menghadapi dosa-dosa, puncaknya dosa. Ini semua krisis betul. Kita tak berdaya. Apa yang bisa dilakukan? Ini kita tidak berdaya seperti perempuan menghadapi naga, krisis di segala bidang di akhir zaman. Krisis secara jasmani, ekonomi, kesehatan dan seterusnya. Krisis secara rohani, kejahatan, kenajisan, kepahitan. Wah, ini krisis. Apa yang dilakukan? Namanya orang hamil itu yang cuma mengeluh, mengerang. Berteriak kesakitan. Ayat 2, dalam keluhan dan penderitaannya hendak belajar. Ia berteriak keluhan, mengeluh dan mengerang. Nah, ayo kaum muda. Nah, ini kita menghadapi krisis di akhir zaman, krisis yang meningkat di akhir zaman, krisis segala bidang.
krisis yang meningkat di akhir zaman. Apa yang bisa kita lakukan? Kita mengeluh dan mengerang kepada Tuhan. Kita mengeluh dan mengerang kepada Tuhan. Banyak mengeluh, mengerang kepada Tuhan hari-hari ini. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, mengeluh mengerang untuk apa? Mengeluh mengerang untuk apa? Yang pertama, untuk mengalami pembaharuan, kelahiran baru. Jadi wanita yang hamil mengeluh mengerang bukan supaya apa? Supaya lahir bayinya. Ya. Om kalau ke rumah sakit, kalau telepon jangan adu-adu ya. Nah, kalau mengeluh, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Nah, begitu. Sampai lahir bayinya. Bukan ayo masuk ke dalam. Ya, bukan, sampai lahir. Jadi untuk apa kita mengeluh mengerang? Menghadapi naga dan lain-lain, menghadapi krisis, kita mengeluh mengerang untuk apa? Yang pertama untuk mengalami kelahiran baru, pembaruan, Roma 8. Ya, pembebasan dari daging, mengalami pembaharuan, kelahiran baru. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-22. Roma 8, 22 mulai. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita supaya menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Bebas dari daging, itu keubahan hidup. Ya, jadi ini, kita mengeluh mengerang untuk apa? Pertama, untuk mengalami kelahiran baru, pembebasan dari daging. Kelahiran baru, pembebasan daging atau sama dengan keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah, apa itu? Kuat teguh hati. Kaum muda hari-hari ini ayo menghadapi krisis, menghadapi dosa, kuat teguh hati. Kita harus kuat teguh hati. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan menghadapi apapun. Itu kuat teguh hati. Nah, tidak kecewa, tidak putus asa. Nah, selalu ya kalau ibu mau lahir, kuat ya, yang kuat ya, yang kuat ya. Kalau lemah ya tidak bisa keluar bayinya. Kuat, tetap kuat. Nah, susternya, ayo tarik nafas, ayo embuskan, yang kuat. Nah, kuat teguh hati. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang sedang kita hadapi. Malam ini menghadapi apa saja. Tidak kecewa, tidak putus asa. Nah, saudara, tidak tinggalkan Tuhan menghadapi apapun juga. Tetapi tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tetap setia berkobar. Tetap pegang teguh pengajaran benar, taat dengar-dengaran nomor 1. Tetap pegang teguh pengajaran benar, taat dengar-dengar. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah ini, tetap pegang teguh pengajaran, jangan disesatkan. Dan taat sehingga hidup benar, hidup suci. Pertahankan itu. Dari perkara kecil, hidup benar, hidup suci. Itu pegang teguh pengajaran benar dan taat dengar. Sehingga kita hidup benar, hidup suci. Kedua, taat, setia berkobar dalam ibadah, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap percaya berharap kepada Tuhan. Hanya percaya berharap Tuhan. Berserah, berseru kepada Tuhan. Seperti bayi yang menangis kepada Tuhan. Tetap percaya berharap Tuhan. Tetap berserah, berseru, mengulurkan tangan, berserah, berseru pada Tuhan seperti bayi yang menangis. Nah, ini semoga kita mengerti. Jadi kelahiran baru, bayi sudah lahir. Yaitu kuat teguh hati, kita tinggal menangis saja kepada Tuhan. Kuat teguh hati. Ayo tinggal menangis, andalkan Tuhan, jangan lain. Hanya menangis kepada Tuhan. Bayi menangis hanya berharap pada kemurahan, kebaikan Tuhan, belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Kita ulur tangan, berserah, maka Tuhan akan mengulurkan tangan, kemurahan, kebajikannya kepada kita.
Saudara, Tuhan akan mengulurkan tangan kemurahan kebajikannya kepada kita semua. Nah ini untuk jadi mempelai. Terakhir mengeluh, mengerang hari-hari ini. Mengeluh, mengerang. Hanya mengangkat tangan, Tuhan ulurkan tangan. Kalau dibandingkan, seperti ingat ya waktu sekolah minggu cerita Esther mau jadi ratu. Iya kan? Esther mau jadi ratu. Nah, sama kita mau jadi mempelai. Langkah terakhir apa? Esther mau jadi ratu. Nah, apa? Harus menerima uluran tongkat emas. Betul ya? Biar dia sudah puasa, biar dia ini kalau raja. Enggak ulurkan tuh mati. Kita juga malam ini. Kita seperti perempuan yang mau melahirkan. Menghadapi naga. Enggak bisa apa-apa. Ya coba ulurkan tangan. Seperti bayi. Kalau Tuhan ulurkan tangan, selesai semuanya. Amin. Selesai semuanya. Ayo banyak usaha mungkin. Om saya sudah usaha ini. Mungkin sulit dalam pelajaran, dalam kuliah, dalam bekerja. Waduh sulit sekali. Saya sudah usaha ini om, usaha ini. Usaha jasmani, rohani. Sudah gini om, puasa sudah ini. Baik, tinggal satu yang ditunggu oleh Tuhan. Hanya bergantung pada kemurahan, belas kasih Tuhan. Anugerah, tongkat emas. Uluran tangan kemurahan belas. Seperti Esther menerima tongkat emas. Maka Tuhan sanggup menolong kita. Tangan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan sanggup menolong, menyelesaikan semua masalah. Esther waktu itu diancam oleh Haman pembunuhan. Diancam. Nah, kita juga diancam antikris dan lain sampai itu semua. Nanti krisis sampai antikris. Tuhan sanggup menolong, menyelesaikan semua masalah. Tuhan sanggup melindungi, memelihara kita. Di zaman yang sulit sampai antikris nanti berkuasa di bumi. Sampai hidup kekal dia sanggup memelihara, melindungi. Menyelesaikan masalah yang mustahil. Sanggup memberi masa depan berhasil indah kepada kita. Esther menjadi ratu masa depan berhasil. Padahal permisi ya, Esther tidak berbapak, tidak beribu. Dia ikut saudaranya. Dia ikut saudaranya. Ngenger kalau bahasa Jawa. Ikut orang, ikut saudaranya. Tidak bisa apa-apa. Nah, tapi ketika menerima tongkat emas langsung melejit. Masa depan berhasil indah. Betul-betul. Ayo kaum muda, Om selalu katakan roda tidak selalu di bawah. Kalau tongkat emas diulurkan, tangan Tuhan diulurkan, tangan kemurahan, anugerah Tuhan yang besar. Oh, melejit, amin, melejit. Masa depan berhasil. Kita tinggal kok bisa, kita sendiri kok bisa. Orang lain juga, loh itu kan yang itu kok bisa. Bingung. Anugerah Tuhan yang besar tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Amin. Nah, mujizat, pertolongan Tuhan nyata, masa depan berhasil. Lebih dari itu, tangan anugerah Tuhan sanggup untuk mengubahkan, membarui kita sampai sama mulia dengan Yesus. Sempurna sama mulia. Seperti Yesus, kita menjadi mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Ayo mengeluh mengerang. Mengeluh mengerang itu hanya menunjukkan kelemahan. Bukan hebat mengeluh mengerang. Aku juara satu. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Mengeluh mengerang. Aduh tidak bisa aku. Aduh tidak bisa. Ayo malam ini. Mengeluh mengerang itu tunjukkan kelemahan. Kekurangan jasmani mungkin. Aduh tidak bisa. Rohani, aduh saya jatuh dalam dosa ini serahkan sama Tuhan. Sampai tongkat emas diulurkan. Bukan saya, tapi Tuhan saya butuh juga tongkat emas. Uluran tangan anugerah Tuhan. Selesai semua. Beres semuanya. Tuhan yang menentukan semuanya bagi kita. Ayo tunjukkan aja kekurangan kelemahan. Tidak bisa Tuhan saya ini. Tidak bisa. Tuhan tolong ya. Sahabat dengar firman. Disucikan jadi imam raja. Diberkati seperti Abraham. Ya. Tunangan, hati-hati ajaran palsu, hati-hati. Nah, jangan ikuti ajaran palsu. Terus ya, jaga keperawanan secara rohani. Jangan dijajah oleh ajaran palsu. Isabel Babel. Dan yang ketiga mempelai wanita tergembala betul.
supaya jadi terang dunia, mempelai. Tapi masih ada proses menghadapi naga, krisis. Ayo banyak mengeluh, jangan banyak gosip, kaum muda banyak ini. Banyak mengeluh, mengerang kepada Tuhan hari ini. Berseru, berserah kepada Tuhan. Tunjukkan kekurangan, kelemahan jasmani, kekurangan, kelemahan rohani. Tunjukkan. Semua orang tua tidak tahu, Tuhan yang tahu. Sampai dia mengulurkan tongkat emasnya. Dan semua melejit. Istilah saya melejit. Apa itu? Kalau di tiap generasi itu ada melejit apa itu ya? Generasi apa itu? Yang cemerlang. Ada yang cemerlang. Ada yang cemerlang. Cemerlang kita. Oh, enggak usah tunggu waktu lama. Begitu disentuh oleh tongkat, tangan kemana, melejit, cemerlang, mulai cemerlang, tidak bisa ditahan oleh siapapun. Makanya jangan sombong, roda yang di atas bisa ke bawah. Kalau tidak hati-hati bisa ke bawah. Tapi sebaliknya roda yang di bawah kalau sungguh-sungguh bisa ke atas. Melejit dalam sekejap. Cemerlang dalam sekejap oleh karena anugerah Tuhan, tangan yang berlobang paku, tongkat emas. Nanti tongkat emas sampai di Yerusalem baru diukur dengan tongkat emas. Wahyu 21 ayat 5, Yerusalem baru diukur dengan tongkat emas. Sampai masuk Yerusalem baru bersama Tuhan selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Ketika aku lemah, ini lagu ya, favorit saya juga. Ya, datang pada Tuhan tidak nunjukkan yang hebat. Ya inilah saya Tuhan. Sangat lemah, tidak bisa apa-apa. Tuhan tolong. Haleluya. Ketika aku lemah, yuk bangkit berdiri. Surabaya, Medan, dimanapun kita berada. Haleluya. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika aku jatuh, Dia angkat. Ketika aku sakit, Dia sembuhkan. Ketika aku perlu, Dia ada. Yesus ku cintakan. Yesus ku pujikan. Yesus ku serahkan hidupku. Yesus ku sembah ketika aku lemah. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus ku cintakan. Yesus ku pujikan. Yesus ku serahkan hidupku. Jangan sombong, mengaku kekurangan kelemahan. Haleluya. Yesus ku cintakan. Yesus ku pujikan. Yesus ku serahkan hidupku. Yesus ku sembah dengan
Tundukkan kepala. Mungkin orang tuamu tidak tahu. Yesus yang tahu keadaan. Orang tua terbatas tidak bisa menjamin kita. Yesus yang bisa melakukan. Tongkat emas bisa merubah segala-galanya. Kalau merubah, kita kuat teguh hati, yang jasmani juga dirubah. Melejit terus. Tundukkan kepala, tutup mata. Ada yang butuh uluran tongkat emas, tangan anugerah. Sudah banyak usaha, tinggal satu ditunggu oleh Tuhan malam. Kalau butuh maju ke depan, berlutut kali ini, berlutut. Haleluya. Yang di bawah bisa naik, jangan menutup jalan. Haleluya. Yang di atas boleh, silakan. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah, di tempat terserah. Manfaatkan tongkat emas. Jangan putus asa, jangan sombong. Yang lagi di atas jangan sombong. Yang lagi di bawah jangan putus asa. Kuat teguh hati. Yang di atas kuat teguh hati. Saya bisa begini karena kemurahan tongkat emas, bukan karena siapa-siapa. Haleluya. Oh haleluya. Ya lawas. Surabaya, Medan, silakan maju ke depan. Yang butuh satu orang tidak apa. Haleluya. Yesus ada bersama-sama kita. Dia mengulurkan tongkat emas kepada kita. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Ya lawas, ya lawas. Ya lawaka, ya lawas. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Ya lawas, ya lawas, ya lawas. Haleluya. Oh haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya. Jamah Tuhan, jamah kami semua. Jamah saya, jamah kami. Mujizat terjadi, pembaruan hidup. Mujizat jasmani terjadi. Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, dimanapun kami berada, jamah semua. Jamah semua Tuhan. Oh haleluya. Ya la wala 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 waka. Ya la wala wala waka, ya la wasa. Oh haleluya. Ya la waka, ya la waka, ya la. Ya la wala waka, ya la waka. Haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh haleluya. Ya la wasa. Mujizat pasti terjadi. Engkau tolong kami sampai menjadi mempelaimu. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Kami tidak bisa apa-apa tanpa tongkat emas, tanpa uluran tangan berlobang paku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tetap di dalam Engkau. Kuat teguh hati, tidak tinggalkan Engkau Tuhan, tapi tinggalkan dosa-dosa. Tuhan tolong kami. Ayo sekali lagi angkat dua tangan ke atas, sambut uluran tongkat emas itu. Angkat dua tangan dimanapun kita berada. Haleluya. Haleluya. Pegang tongkat emas itu. Pegang tangan berlobang paku itu. Haleluya. 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 Oh haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pegang kami semua Tuhan.
Jangan lepaskan kami Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami semua di sini. WN4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan. Yang tengah berada jarak jauh karena keadaan. Karena pengajaran benar di dalam negeri, luar negeri. Beri kesempatan kerinduan kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Yang merasa keubahan, kepuasan, pertolongan Tuhan. Pengangkatan bidang jasmani rohani sampai diangkat di awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami serahkan jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Biarlah kaum muda menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Mari gembalakan kami semua. Peluk kami semua Tuhan. Oh terima kasih. Tidak ada yang terbengkalai hidup ini Tuhan. Tapi semua betul-betul cemerlang di hadapan-Mu Tuhan. Sampai sempurna seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Pakai kami untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Demikian yang bekerja berkati semua. Buka firman, buka jalan. Berkati Tuhan. Yang mencari pekerjaan berkati juga. Buka jalan, Engkau tolong. Yang sekolah kuliah berikan hikmat, akal budi dari surga. Buka jalan menghadapi skripsi, tesis dan lain. Tolong semua. Tuhan menghadapi kenaikan kelas dan tolong semua. Semua naik kelas dengan baik. Lulus baik semua. Namamu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Pergaulan kaum muda berikan pergaulan yang benar, yang suci, yang terbaik Tuhan. Beri perjodohan yang terbaik. Satu pengajaran benar, ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu. Berikan ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah di dalam Tuhan. Terima kasih, berguna bagi Tuhan, berguna bagi orang tua, berguna bagi sesama dan bangsa negara Tuhan. Semuanya Engkau berkati. Terima kasih, sehatkan, kuatkan kami. Setia berkobar dalam ibadah pelayanan sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Tuhan, tolong semuanya. Demikian kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda Tuhan. Oh terutama selamatkan mereka. Ampuni kalau kami kasar pada orang tua. Kami selalu melawan. Belum kasih apa-apa sudah melawan. Dan ampuni kami Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Terima kasih. Tolong orang tua kami. Kuatkan juga semuanya. Juga gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami tidak bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat. Pakailah mereka dalam pengajaran benar Tuhan. Dan tambahkan jiwa-jiwa Tuhan, tolong semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita memberi persembahan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Hotel Kartika Graha tanggal 11 sampai 13 September. Ada tamu dari luar negeri, dalam negeri. Nah, kita tidak ada sponsor dan lain-lain. Kita memberikan dengan rela hati. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Segera. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Kur. Yesus ku cintakan. Yesus ku pujikan. Yesus ku serahkan hidupku. Yesus ku sembahkan. Puji Tuhan. Kebaktian kita besok pagi jam 7 kurang 10 pagi di sini ya. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah kepada kita. Di Surabaya, WN4 Surabaya jam 11 kurang sedikit sudah dimulai. Gunakan hari libur,
datang pada Tuhan. Tuhan memberi nilai tambah. Om sendiri yang di sana juga. Kemudian di Medan, Hotel Danau Toba Internasional, jam 19.15 di Royal Room. Ya, gunakan hari libur datang pada Tuhan malam-malam lagi. Ya, nilai tambah 2 kali. Ya, Om juga yang di Medan besok. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Ajaklah teman-teman semua untuk datang pada Tuhan. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Evelyn akan menghadapi ulangan mulai hari Senin sampai Jumat dari Dr. Rudi di Ponorogo. Ya, Tuhan memberkati. Hari Selasa semua imam hadir untuk mengisi formulir imam-imam. Hari Selasa, ya, serempak hari Selasa. Baik, Tuhan memberkati. Yang berulang tahun tanggal 25 sampai 1 September. Hari ini Ibu Kasiem, Ibu Suhadi 25, Ibu Roro Sri Endang Wahyu Nintias, Ibu Suhartoyo hari ini, Nehemia Indru Wilyatno Surabaya hari ini, Juwita Kris Suma Suganda Surabaya hari ini, Claudia Natasha Medan hari ini juga. Selamat ulang tahun juga Rahel Tiora Putri hari ini juga. Tuhan memberkati semuanya. Adrianus Riko Taka Hindangen 26, Bapak Agus Rianto Surabaya 26, ada Anandita Nirela Surabaya 26, Jocelyn Fidel 26, Ibu Suci Megawati Ibu Handoyo 27, Ibu Elizabeth Ibu Agus Surabaya 27, Intan Dewi Permata 28, Adinda Kristi Laras Kidung Narwastu 28, Tria Ayu Agustina 28, Ibu Dalia Sebayang Medan 28, Bapak Agustia di Hendra 29, Rian Edbert Yeremia 29, Jesslyn Elveta Mardiharto Surabaya 29, Bapak Rahmat Yudi Cahyanto 31, Ibu Rizka Anggriani Kusumo Surabaya 31, Ibu Agustina Ibu Halim Surabaya 31, Dr. Novita Pardede Medan 31, Yosia Sentosa Sitanggang 1 September, Bapak Matias Ramelan 1 September, Ibu Christine Sirwanto 1 September, Bapak Ting Herman Yuwono 1 September, Ibu Maria Purwaningsi, Ibu Jinianto 1 September, Bapak Teguh Adi Nugroho Surabaya 1 September. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita semua. Hari Selasa jangan lupa untuk pengisian formulir. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian pada kesempatan ini. Terima kasih. Segala pengorbanan anak-anakmu Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Evelyn akan ujian ulangan mulai hari Senin Jumat, beri hikmatmu, pertolonganmu semua. Namamu dipermuliakan. Yang ada di luar kota, luar pulau, luar negeri hari-hari ini juga jaga lindungi sertai. Jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan bersama mereka semua. Sehingga tiba dengan selamat, sehat kembali ke Malang, Surabaya dan Medan semuanya dengan selamat sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pengorbanan anak-anakmu Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Dan jika latihan kur Tuhan berkati di sini di Surabaya, Medan berkati semua. Tuhan urapi semua. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada. Besok pagi di sini, besok siang di Surabaya, besok malam di Medan dengan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepadamu, terima kasih. Yang tidak hadir, jamaah semua, dimanapun berada, di lain kesempatan bisa setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu. Dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua.